Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Pihandoko dari SMK Negeri 1 Kota Bengkulu ingin mempraktikkan bagaimana cara merakit PC. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan komponen-komponen yang diperlukan untuk merakit PC. Pertama, ada power supply beserta kipasnya, itu sudah satu set. Berikutnya, paralel ATA atau PATA, motherboard, fan prosesor, RAM, hard disk, CD-ROM. Dan serial ATA. Dan yang mungkin nggak terlalu wajib tapi mungkin dibutuhkan yaitu LAN adapter. Baiklah, kalau gitu saya akan mempraktikkan bagaimana cara merakit PC. Pertama, pasang terlebih dahulu power supply. Kuatkan power supply dengan baut. Dua baut saja sudah cukup, dia tidak akan copot. Berikutnya, memasang CD-ROM. Berikutnya, hard disk. Sisi lainnya juga dua baut saja sudah cukup, dia kuat. Berikutnya, sebelum kita memasang motherboard pada casing CPU, kita lebih baik memasang semua komponennya yang ada pada motherboard terlebih dahulu, karena akan sangat sulit jika kita menaruh prosesor, fan prosesor, dan RAM jika motherboard sudah ada pada CPU. Dan ini perlu diperhatikan, pada saat memasang prosesor, kita harus memperhatikan chip atau kaki-kakinya. Dia harus sesuai pada yang ada pada casingnya. Jika sudah, tutup, dikunci. Setelah itu, pasang fan prosesor.
juga tadi ya. Pasang. Dia akan kuat dan bisa menahan motherboard. Setelah itu pasang kabelnya. Kabelnya ini biasanya terletak di sebelah dari prosesor tersebut. Tidak usah jauh-jauh. Usahakan kabelnya ini diletakkan di dekat agar untuk menggapai tempat tersebut agar tidak susah. Setelah itu pasang RAM. Sebelum pasang RAM kita harus melihat kaki-kakinya. Jangan terlalu dipaksa. Setelah pas, cukup menekan sekali, lalu kunci. Setelah itu, pasang motherboard pada casing. Cara mencocokkannya, lihat pada di belakang casingnya. Sudah sesuai atau belum? Jika sudah, kuatkan dengan baut. Jika sudah kuat, hubungkan semua kabel yang ada. Yang ini pasang pada hard disk. Setelah itu, untuk hard disk kami menggunakan serial SATA. Kabel serial SATA dicolokkan pada sini di motherboard. Setelah itu, pasang kabel seperti ini pada prosesor, pada motherboard. Setelah itu hubungkan ini pada CD-ROM. Pada CD-ROM kami menggunakan paralel ATA. Untuk motherboard letaknya di sini. Nah, pasang. Sambungkan pada CD-ROM. Jika sudah, kita hanya perlu memasang kabel yang tersedia. Audio ada pada di motherboard, cari aja yang ada tulisannya audio. Sesuaikan pada kaki-kaki lubangnya. Ini yang 01. Berikutnya USB. Maklum, tulisannya udah hilang. USB pasang pada di sini. Di sini tertulis USB 1.
Lihat pada kakinya juga. Pasang. Setelah itu pasang kabel front panel. Dan ini harus sesuai dengan urutan yang ada. Pertama, cari posisinya. Yang ada pada dua atas kiri untuk kabel LED, power LED. Dan di sebelah kanannya, power SW. Jika sudah, kita beralih ke kiri di bawah untuk kabel HDD LED, yaitu di sini. Dan yang terakhir, reset SW yang terletak di posisi sebelah kanannya, tempat terakhir. Dan yang terakhir ini satu, itu memang kosong, tidak ada isinya. Dan yang terakhir, tidak harus wajib, yaitu LAN adapter. Berhubung kita ada, jadi kita pasang. Sudah. Dan setelah ini pemasangan pada casing. Untuk casing. Memasangnya hanya perlu taruh dan digeser. Kencangkan dengan baut. Dan selesai. Sekarang tinggal untuk mencoba PC-nya itu atau enggak, tinggal dites. Bisa dilihat fan prosesornya hidup, yang itu artinya prosesornya hidup. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.